Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur film yang berjudul The Hill of Ice 2 yang dirilis pada tahun 2007. Film ini merupakan sequel kedua dari film sebelumnya. Jika kalian belum menonton sequel yang pertama, nanti gua akan taruh linknya di deskripsi video. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di scene awal kita diperlihatkan ada beberapa ilmuwan yang sedang menelusuri suatu gurun yang dinamai Sektor 16 dan tempat itu berada di Meksiko. Kelompok ilmuwan tersebut terdiri dari Han, Wilson, Foster, dan seorang tentara militer berpangkat kolonel ia bernama Redding. Ketika mereka semua sedang meneliti, Wilson melaporkan bahwa salah satu monitor dia mengalami masalah yang disebabkan oleh seekor tikus yang menggerogoti kabel tersebut. Kemudian, scene berpindah di mana Kolonel Redding menghampiri Wilson lalu menanyakan keberadaan Foster saat ini. Wilson pun menjawabnya bahwa Foster saat ini sedang ditugaskan meneliti yang dimana penelitian tersebut dilakukan di puncak gunung. Setelah itu, Foster yang sedang meneliti tiba-tiba ingin melaporkan kepada anggotanya. Namun sayangnya, para anggotanya tidak ada yang membalas panggilan dari Foster ini. Han yang saat itu sedang memperbaiki kabel monitor, tiba-tiba saja dirinya tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Lalu, scene kembali kepada Foster yang saat itu dikejutkan dengan orang yang aneh dan menyeramkan dari arah belakang. Di situ, Foster pun menyapanya sambil ketakutan. Tidak lama kemudian, ketika Foster sedang berbincang, ia pun dikejutkan kembali dari arah belakang bahwa terdapat orang aneh yang langsung saja menyerang Foster. Setelah itu, Kolonel Redding yang masih mencari Foster tiba-tiba saja ditusuk dari arah belakang oleh seseorang yang misterius. Hingga akhirnya ia pun tewas dan dibuang ke jurang. Kemudian, scene berpindah yang dimana terdapat anggota tentara yang sedang menjalani pelatihan militer di sebuah gurun. Pelatihan tersebut bertujuan agar suatu saat dapat melindungi para ilmuwan Amerika ketika sedang menjalankan penelitian. Lalu, ketika dalam perjalanan, tentara militer itu menemukan sebuah perkemahan yang dimana perkemahan itu nampaknya sudah tidak berpenghuni. Ketika para anggota militer itu mencoba memeriksa, tiba-tiba saja terdapat sebuah panggilan radio yang berasal dari sebuah mobil. Kemudian, salah satu anggota militer tersebut menjawab radio itu. Ternyata radio tersebut berasal dari suara Foster yang dimana ternyata Foster ini masih hidup. Lalu Foster meminta bantuan dengan nada suara yang sepertinya sedang sekarat. Benar saja, tidak lama dari itu Foster memberi tanda berupa cahaya dan lalu anggota militer tersebut menyadari tanda itu. Di situ Sarge langsung berniat untuk menolongnya, tetapi Napoleon, rekan dari Sarge, mengatakan bahwa dia menolaknya karena tugas ini tidak melaporkan terlebih dahulu ke kantor pusat. Mendengar hal tersebut, Sarge justru menghukumnya. Setelah itu, Sarge pun memberi arahan kepada Amber yang mengatakan bahwa dia harus tetap berada di sini sembari menghubungi kantor pusat. Tidak lama kemudian, anggota militer lainnya menjalankan misinya untuk menolong Foster yang berada di puncak tebing. Lalu, saat para anggota militer tersebut sedang dalam perjalanan, salah satu anggota militer itu terjatuh ke dalam pasir. Anggota tersebut bernama Mickey yang mengakibatkan kakinya mengalami patah tulang. Hingga akhirnya, Sarge menyarankan agar dirinya kembali ke base camp untuk segera memberi pertolongan pertama. Lalu, Amber yang diberi tugas untuk mencari bantuan masih tetap belum mendapatkan jawaban. Kemudian, Napoleon yang masih menjalankan hukuman, tiba-tiba dirinya merasakan ingin buang hajat. Ketika ia sedang buang hajat, ia pun dikejutkan dengan adanya tangan misterius dari lubang kloset dan langsung saja menerkam alat tempurnya Napoleon. Akhirnya, Napoleon pun kabur dan langsung memberitahu kepada Amber atas kejadian yang ia alami. Mendengar hal itu, Amber pun mencoba mengecek toilet tersebut. Benar saja, mereka pun dikagetkan dengan munculnya sebuah tangan yang keluar dari lubang itu.
Usut punya usut, ternyata tangan tersebut adalah ilmuwan yang bernama Wilson yang sengaja disiksa secara bertahap di dalam kloset. Langsung saja Amber dan Napoleon mencoba untuk membantunya, namun sangat disayangkan nyawa Wilson pun tak terselamatkan. Kemudian mereka pun langsung memberi laporan kepada Sarge atas hal tersebut. Lagi dan lagi tak ada jawaban dari Sarge. Tidak lama kemudian hal yang tak terduga pun datang, yang dimana mobil mereka tiba-tiba saja meledak. Tidak hanya itu, peralatan persenjataan mereka pun tiba-tiba hilang tidak ada. Akhirnya mereka pun membagi tugas, yang dimana Amber menyusul Sarge ke puncak tebing, sedangkan Napoleon berusaha menghubungi Sarge melewati radio. Lalu ketika Amber sedang dalam perjalanan, dia pun diserang oleh sosok misterius. Namun dia pun dapat tertolong oleh Mickey yang kebetulan saat itu dia ingin kembali ke base camp. Seketika sosok misterius itu langsung melarikan diri melewati lubang-lubang tebing. Namun ternyata sosok misterius itu tidak melarikan diri, namun menyerang balik Mickey dari lubang tebing yang berada di sekitar Mickey. Sontak Amber pun mencoba menahannya agar Mickey tidak ikut ke dalam. Tidak lama kemudian, Napoleon datang untuk membantunya, dikarenakan ia mendengar suara senjata. Namun sayangnya, tetap saja Mickey pun tidak dapat diselamatkan, hingga akhirnya dia pun ikut masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian, scene berpindah yang dimana anggota militer sudah menemukan Foster, tetapi keadaan sudah tewas secara tragis. Lalu, Spitzer bersama rekannya mencoba untuk memeriksa sekitaran gurun itu. Yang secara mengejutkan, Spitzer pun diserang oleh sosok misterius itu. Di situ, Spitzer pun melawannya dengan menembakkan senjatanya. Tetapi ketika ia sedang menembak, Sarge pun muncul di hadapannya dan mengakibatkan Sarge tanpa disengaja tertembak oleh Spitzer. Tidak lama dari itu, Amber dan Napoleon dapat menyusul rekan-rekannya. Di situ, akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk menurunkan Sarge dari tebing dengan digotong oleh Spitzer. Namun naasnya, tali yang menopang Spitzer dan Sarge pun terputus secara tiba-tiba, yang pada akhirnya Spitzer dan Sarge tewas seketika. Pada saat itu juga, ketika Napoleon mengecek semua keadaan, ternyata peralatan mereka semua pun hilang dan mengakibatkan mereka semua terjebak di atas tebing itu. Kemudian mereka memutuskan untuk menelusuri tebing tersebut. Barangkali mereka menemukan jalan keluar. Tetapi bukan menemukan jalan keluar, mereka ternyata menemukan mayat, yang ternyata mayat itu adalah mayat Redding yang saat itu sedang sekarat. Di situ Redding mengatakan bahwa regu tim militer tersebut tidak dapat selamat. Lalu jika ingin melarikan diri, mereka semua harus melewati tebing. Tidak sampai di situ juga, jika kalian selamat di bawah tebing itu, para sosok misterius itu sudah siap untuk menerkamnya. Dan untuk para wanita, sosok misterius itu akan melakukan paksa mantap-mantap terlebih dahulu sebelum dibunuh. Setelah mengatakan hal itu, Redding pun langsung menembakkan dirinya dan tewas seketika. Mendengar hal itu, akhirnya tim militer tersebut membuat rencana dengan memancing para sosok misterius itu dengan wanita. Ketika sosok misterius itu mendekat, langsung saja regu yang lainnya langsung membunuh dan mereka semua berhasil membunuh salah satu sosok itu. Setelah itu, Missy tiba-tiba saja merasa ingin buang air kecil, sehingga dia pun langsung menepi di balik batu yang besar. Lagi-lagi, sosok misterius yang menjijikan datang dan langsung menyerang Missy dari belakang. Mendengar jeritan Missy, anggota lainnya pun mencoba menghampiri suara tersebut. Dan ternyata Missy dibawa ke salah satu tempat tambang yang sudah terbengkalai. Stam pun memberi arahan kepada rekan-rekannya agar tetap pergi menolong Missy. Ia juga mengatakan bahwa dirinya saja yang akan menolongnya dengan cara melewati salah satu tebing. Akhirnya mereka semua pun menyetujuinya dan berpencar untuk mencari Missy. Anggota yang berisikan 4 orang sedang menelusuri bagian dalam goa tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Amber pun mendapatkan masalah, yang dimana ia tertarik ke bawah. Langsung saja, Napoleon yang berada di dekatnya langsung menolong, namun ia pun ikut terbawa. Sehingga mereka semua terpecah belah menjadi 2 kelompok. Berbeda dengan Stam, ia pun diserang oleh sosok misterius yang dimana salah satu tangannya dipotong, sehingga ia pun terjatuh dan mengakibatkan tewas seketika.
Kemudian, scene berpindah yang dimana Missy saat itu dibawa ke suatu ruangan. Di situ, ia pun langsung dipaksa untuk adegan mantap-mantap oleh salah satu petinggi sosok misterius itu yang bernama Hades. Kemudian, Amber dan Napoleon berusaha mencari jalan keluar untuk dapat bertemu rekan-rekan lainnya. Namun secara mengejutkan, mereka pun diserang oleh sosok misterius yang saat itu sedang membawa Missy. Di situ, mereka berdua pun dapat memberi perlawanan yang mengakibatkan sosok misterius itu tewas seketika. Namun ketegangan mereka tidak sampai di situ. Mereka pun dikejutkan kembali dengan sosok misterius yang tidak dapat melihat sambil membawa senjata. Dengan mengendap-endap, mereka pun mencoba melarikan diri. Ketika itu, mereka pun terperosok ke salah satu ruangan yang terdapat sosok misterius berwajah aneh. Di situ, sosok misterius tersebut yang bernama Hansel memiliki sifat yang baik karena sosok itu tidak membunuh Amber dan Napoleon. Selanjutnya, scene berpindah yang dimana Delmar dan Crank menemukan mayat sosok misterius yang sudah dibunuh oleh Napoleon dan Amber. Namun naasnya, sosok misterius yang tidak dapat melihat itu menembakkan senjatanya ke arah Delmar. Seketika, Crank pun memberi perlawanan dan berhasil menumbangkan sosok misterius itu. Setelah itu, Napoleon pun memanggil mereka dan mengajaknya untuk bergabung. Akhirnya, Crank, Delmar, Napoleon, dan Amber pun bersatu kembali. Dan mereka pun langsung diarahkan untuk keluar oleh sosok misterius yang baik hati itu. Berbeda dengan Missy yang saat itu dirinya masih dilecehkan oleh Hades. Lalu kembali lagi kepada mereka yang saat itu menemukan sebuah dapur. Dapur itu berisikan korban-korban dengan potongan tubuh atau organ manusia yang sudah menjadi beberapa bagian akibat kekejaman para komplotan sosok misterius tersebut. Bahkan mereka pun menemukan sebuah mayat Mickey. Tidak lama kemudian, Delmar yang terkena tembakan mengalami pendarahan yang cukup banyak, sehingga ia pun tewas seketika. Setelah itu, Hansel menuntun mereka kembali untuk menyelamatkan Missy dari tempat tersebut. Tetapi, Crank menyerah dalam melanjutkan misi untuk menyelamatkan Missy. Dan akhirnya, mereka terpecah belah. Ketika Crank mencoba melarikan diri, ia pun menemukan sebuah bom. Tetapi, ia tidak sengaja menjatuhkan pemicu bomnya. Dan akhirnya, bom tersebut meledak hingga mengakibatkan Crank tewas atas ledakan itu. Amber dan Napoleon yang masih kekeh dalam mencari Missy akhirnya berhasil menemukannya dan berusaha menyelamatkan Missy yang saat itu sedang terikat. Ketika Amber dan Napoleon berhasil membawa Missy, ia pun secara tiba-tiba diserang oleh Hades. Di situ, mereka pun memberi perlawanan dengan menembakkan senjatanya tepat di kepalanya Hades. Sayangnya, Hades tidak mudah untuk ditumbangkan. Ketika Hades sedang melawan Amber, ia pun ditusuk dari belakang hingga mengakibatkan Hades pun dapat dilumpuhkan. Dengan perasaan yang lega, mereka berhasil menyelamatkan diri dari tempat yang mengerikan itu. Di akhir film, ternyata masih ada sosok misterius yang masih memantau keadaan mereka dari monitor perkemahan militer sebelumnya. Dan akhirnya, film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Film The Hill Have Eyes ini sebenarnya ada 3 sequel. Dan jika kalian penasaran dengan sequel yang ketiga, pantengin terus aja channel Warung Santuy. Yang terakhir, gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa tetap santuy.